Bab 626 Perjamuan. Chen Bei menekan Li Qingyan ke atas meja dengan keras lalu menutup mulutnya dengan kuat, agar dia tidak bisa berbicara. Mereka berdua pun saling berjeratan seperti ini. Wajah Li Qingyan yang cantik menjadi sangat merah. Itu merah karena amarah. Di layar komputer, video yang provokatif itu masih terus terputar dan suara di speaker terus berbunyi. Sedangkan di atas meja, pertempuran yang sesungguhnya juga sedang berlangsung. Li Qingyan ditekan oleh Chen Bei dan terus melawan. Pada akhirnya, dalam kemarahannya, dia menggigit bibir Chen Bei dengan keras. Bau seperti karatan besi menyebar di udara. Ini semakin membangkitkan amarah dan keganasan Chen Bei. Dia langsung melebarkan kedua kaki Li Qingyan dan mengangkat roknya dengan agresif. Pada saat ini, Li Qingyan benar-benar panik. Dia mendorongnya sekuat tenaga dan berusaha menghalangi. Wajahnya yang cantik tampak panik dan kebingungan. Apa yang kamu lakukan? Brengsek, Li Qingyan melawan sekuat tenaga. Kedua kakinya menendang Chen Bei dengan keras, sepatu hak tingginya telah terlepas dan kedua kakinya mendorong Chen Bei dengan kuat. Ini adalah perjuangan terakhirnya. Chen Bei tersenyum marah. Bukankah barusan kamu sangat tangguh? Bukankah kamu mau mengeksposku? Lagi pula aku sudah mau mati, jadi sebelum dipermalukan, lebih baik aku sekalian melakukannya. Jangan. Brengsek. Kalau kamu berani menyentuhku, aku pasti takkan mengampunimu. Wajah Li Qingyan yang cantik terlihat sangat marah. Dia sudah benar-benar panik. Chen Bei begitu agresif dan menakutkan pada saat ini dan Li Qingyan sama sekali tidak bisa melawannya. Senyuman Chen Bei menjadi makin mengerikan. Wanita jelek, kamu masih keras kepala, katanya. Gerakannya menjadi semakin liar. Badan Li Qingyan bergemetar dengan pelan, seolah-olah badannya sedang digigit oleh semut. Pada saat ini, wajahnya yang cantik sudah sangat merah karena marah. Jangan. Aku mohon jangan. Li Qingyan memohon belas kasihan dengan histeris. Dia sudah sangat panik hingga sekujur tubuhnya bergemetar. Chen Bei tersenyum sinis. Kamu bilang apa? Sepertinya aku tidak kedengaran gelombang. Li Qingyan mengertakkan giginya pada saat ini. Dia terlihat sangat sedih. Matanya yang indah sudah sangat merah. Awalnya dia ingin menggunakan hal ini untuk mengancam dan membalas Chen Bei, tapi dia tidak menyangka, pria ini sungguh tidak terkendali, bisa-bisanya sejahat ini. Berani-beraninya dia memperlakukan dirinya seperti ini. Pada saat ini, dia telah menjadi mangsa musuh, dia terpaksa harus berserah. Jangan. Lepaskan aku. Bahkan suara Li Qingyan bergemetar dan dia merasa sangat terhina. Chen Bei mendekat ke telinganya dan berkata dengan sinis. Kalau begitu, apakah kamu masih mau mengusirku? Li Qingyan menggertakkan gigi. Pada akhirnya dia tidak terima dihina seperti ini dan berkata, tidak. Kalau begitu, coba panggil aku kakak, aku mau dengar. Chen Bei tersenyum mengancam. Senyumannya itu sangat jahat, seperti seorang preman. Kamu, wajah Li Qingyan yang cantik menjadi sangat dingin. Ini adalah sebuah penghinaan. Senyum sinis di bibir Chen Bei menjadi makin kuat. Tiba-tiba dia menutup lagi bibir Li Qingyan dengan keras. Li Qingyan bergemetar dan berusaha melawan sebisa mungkin. Tapi setelah lumayan lama, seluruh tenaganya terkuras habis. Pada akhirnya dia tidak memiliki tenaga lagi untuk melawan. Tubuhnya yang lemas ditimpa oleh Chen Bei. Dia bagaikan rusa kecil yang sedang diserang oleh Chen Bei, si serigala besar yang jahat ini. Mereka berdua menempel berdekatan di meja seperti itu. Suasananya terlihat begitu ambigu. Tepat pada saat ini, tiba-tiba pintu kantor dibuka secara perlahan. Sun Jiajia berdiri di depan pintu kantor sambil memegang segelas kopi panas. Wajahnya yang cantik melihat pemandangan ini dengan tercengang. Tadinya dia ingin memberikan segelas kopi panas untuk Chen Bei. Tapi siapa sangka, begitu datang ke pintu kantornya, yang dia lihat justru adalah pemandangan panas ini. Prak, kopi panas itu terlepas dari tangan Sun Jiajia dan jatuh ke lantai. Mendengar suara ini, barulah Chen Bei mengangkat kepala dan melihat Sun Jiajia yang berdiri di depan pintu kantor. Wajah Sun Jiajia yang cantik terlihat sedikit pucat dan matanya memerah. Dia tidak berbicara, mulutnya ditutup rapat-rapat, lalu berbalik dan pergi. Chen Bei tertegun dan segera beranjak dari atas badan Li Qingyan. Qingyan, aku minta maaf, sepertinya sekretarismu sudah terlanjur melihat kita melakukan ini. Senyum di wajah Chen Bei semakin kuat. Setelah mengatakan itu, dia segera mengejar keluar. Rambut Li Qingyan sangat berantakan dan dia tampak sangat tidak biasa. Setelah itu dia mengacaukan seisi kantor Chen Bei, lalu keluar dari kantor Chen Bei dengan badannya yang lemas.
Sun Jiajia langsung kembali ke kantornya, menutup pintu kantor dan menguncinya. Chen Bei datang ke depan pintu kantor dan mengetuk pintu. Sekretaris Sun, buka pintunya. Tidak ada jawaban dari dalam. Chen Bei mengetuk pintu lagi, masih belum ada jawaban. Chen Bei merasa tidak berdaya dan menggunakan sebuah teknik khusus untuk membuka pintu dari luar dan langsung masuk ke dalam. Sun Jiajia sedang duduk di depan meja dengan ekspresi yang terkejut. Sebagai sekretarisnya Li Qingyan, dia tidak tahu apa-apa tentang hubungan Li Qingyan dan Chen Bei. Tapi dia sama sekali tidak menyangka bahwa presiden cantik bisa pada siang bolong dan di depan umum melakukan hal semacam ini. Chen Bei masuk ke dalam kantor dan menutup pintu. Jiajia, barusan. Chen Bei sedikit ragu, tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Mata indah Sun Jiajia berkedip secara perlahan. Aku tidak melihat apapun barusan. Suaranya terdengar sedikit marah dan cemburu. Chen Bei pelan-pelan mendekat ke arahnya. Lalu menghibur dengan lembut. Jiajia, itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Barusan aku dan Presiden Li sedang membicarakan bisnis. Chen Bei menjelaskan secara perlahan. Dia dan Li Qingyan memang hanya sedang membicarakan bisnis, namun ini adalah bisnis senilai berapa miliar. Barusan juga hanyalah kemarahan sesaat dan dia ingin memberinya pelajaran. Alhasil malah dilihat oleh Sun Jiajia. Tidak apa-apa, apakah kalian berpacaran? Sun Jiajia tentu tidak percaya. Matanya yang indah menatap Chen Bei dengan lembut. Pada saat ini, dia terlihat begitu sedih. Wajahnya yang cantik tampak murung dan begitu kasihan. Chen Bei sedikit khawatir, tidak tahu bagaimana menjelaskan dan menghiburnya. Pemandangan barusan, sepertinya memang sulit untuk dijelaskan. Dia langsung berjalan ke depan Sun Jiajia dan menggendongnya dengan lembut, kemudian duduk di kursi kantor. Sun Jiajia digendong oleh Chen Bei dan duduk di atas pangkuannya. Awalnya dia sedikit melawan. Tapi Chen Bei tidak berniat melepaskannya, justru memeluknya dengan semakin erat, merasakan wangi yang lembut dari badan Sun Jiajia. Pada saat ini, Chen Bei hanya merasakan kelembutan. Jiajia, jangan marah. Chen Bei memeluknya dan berseru padanya dengan lembut, seakan-akan sedang berseru pada wanita yang dia cintai. Mendengar perkataan Chen Bei, badan Sun Jiajia perlahan menjadi lebih rileks, membiarkan Chen Bei memeluknya. Wajah cantik Sun Jiajia masih cemberut dan matanya sedikit merah. Sebetulnya apa hubunganmu dengan Li Qingyan? Kata-katanya sangat ringan, seperti ada ketakutan yang sedang dia sembunyikan. Bahkan dia sendiri merasa aneh, mengapa dia sangat peduli dengan Chen Bei, begitu peduli terhadap urusannya dengan wanita lain? Sebenarnya, mana mungkin Sun Jiajia tidak tahu dengan hubungan Chen Bei dan Li Qingyan, tapi dia bersikeras mau bertanya, seolah-olah sedang membohongi dirinya sendiri. Melihat ini, Chen Bei mendekat ke arahnya. Jiajia, jangan marah, izinkan aku menciummu sekali. Sun Jiajia mengerutkan bibir dan bergumam, tidak hu. Perkataannya belum selesai, Chen Bei sudah mencium bibirnya. Awalnya Sun Jiajia sedikit melawan, tapi setelah diserang oleh Chen Bei selama beberapa menit, tubuhnya benar-benar terasa lemas. Chen Bei, oh, jangan menciumku lagi, aku harus menghadiri pesta sahabatku malam ini, kamu telah merusak riasanku. Badan Sun Jiajia bergemetar. Lalu tangannya mendorong dada Chen Bei agar dia menjauh. Melihat tampangnya yang manis dan manja seperti ini, Chen Bei menjadi semakin bernafsu, itu adalah sebuah hawa nafsu yang kuat. Tidak apa-apa, nanti bisa dirias ulang. Chen Bei berkata dengan pelan, suaranya penuh dengan kelemah lembutan. Hei, kamu jangan begini. Seketika Sun Jiajia menjadi panik, tangannya yang ramping menahan tangan Chen Bei yang gemuk ingin menghentikannya. Namun Chen Bei pantang menyerah dan sudah membuka dua kancing pakaian Sun Jiajia. Chen Bei sudah tidak bisa menahan diri. Sun Jiajia hampir menangis, matanya yang indah menjadi merah dan kacau. Melihat Jiajia seperti ini, Chen Bei tiba-tiba merasa tidak tega, oleh karena itu, dia mengancingkan kembali pakaiannya dengan lembut. Wajah Sun Jiajia yang cantik terlihat sangat kacau, kedua pipinya sudah sangat merah, membuat orang merasa gemas hingga ingin menggigitnya. Chen Bei mengancingkan kembali pakaiannya, tapi tidak melepas wajahnya yang cantik. Badan Jiajia terasa lemas, dia hanya bersandar di dalam pelukan Chen Bei. Jiajia, apakah kamu masih marah padaku? Tanya Chen Bei dengan lembut. Sun Jiajia ragu sebentar dan menggelengkan kepala. Tapi tiba-tiba dia malah mengangguk. Marah, barusan, kopi yang aku belikan untukmu telah jatuh, itu adalah niat baik dariku. Suara Sun Jiajia lembut dan memikat, membuat hati Chen Bei merasa disayang. Chen Bei memeluknya erat-erat dan mencium lehernya dengan lembut. Jiajia, aku tidak mau minum kopi, aku hanya mau memakanmu. Wajah Sun Jiajia yang cantik menjadi merah lagi. Dia bangkit dari badan Chen Bei dan berkata,
Dasar penjahat, jangan ribut lagi. Cepat keluar, nanti aku harus menghadiri ulang tahun sahabatku. Aku mau merias diri. Ada senyuman di bibir Chen Bei. Setelah mengobrol sebentar dengan gadis ini, barulah Chen Bei keluar dari kantornya. Asteris. Sore hari pulang kerja, Chen Bei langsung menyerahkan mobil Mercedes-Benz kepada Sule dan memintanya untuk mengantar Li Qingyan pulang dengan selamat. Sedangkan dia sendiri mengikuti Sun Jiajia naik mobil mini dan pergi bersama Sun Jiajia ke pesta ulang tahun sahabatnya. Pesta ulang tahun diadakan di sebuah hotel besar di kota Shanghai. Mobil BMW mini melaju perlahan menuju pintu masuk hotel. Pintu masuk hotel dipenuhi dengan berbagai jenis mobil mewah. Mobil mini milik Sun Jiajia sedikit terlihat tidak menarik di sini. Setelah mereka berdua turun dari mobil, Chen Bei menggandeng tangan Sun Jiajia yang kecil dan masuk bersama ke dalam hotel. Di bawah tuntunan pelayan, mereka berdua berjalan menuju ruangan presidensial nomor 1. Chen Bei tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Jia, sahabatmu ini lumayan kaya ya? Pesta ulang tahun saja diadakan di hotel semewah ini." Sun Jiajia tersenyum manis, matanya yang indah berkedip dan berkata, "Lia, dia punya bisnis keluarga. Jadi dia lumayan kaya, bagaimana kalau aku kenalkan padamu?" Chen Bei meraih tangan Sun Jiajia dan mencium tangannya yang ramping. "Jia, memilikimu sudah cukup bagiku." Sun Jiajia tersipu malu, ada sebuah perasaan yang tak dapat dijelaskan, berdebar, panik, dan sebuah kemanisan yang tak dapat dijelaskan. Saat mereka berdua masuk ke ruangan presidensial nomor 1, teman-temannya yang berada di dalam langsung bersorak. "Jia, akhirnya kamu membawa pacarmu? Wah, pacarmu lumayan tampannya, selamat ya Jia." Teman-temannya tertawa dan mengobrol dengan penuh ria. Sun Jiajia tersipu, dia berpegangan tangan dengan Chen Bei dan duduk di meja makan bersama. Yang berulang tahun hari ini adalah seorang wanita cantik dengan rambut panjang sebahu, bagaikan mutiara. Sun Jiajia menunjuk wanita yang berulang tahun itu dan memperkenalkannya kepada Chen Bei. "Ini adalah sahabatku dan juga yang berulang tahun hari ini, Hua Yarui." Chen Bei mengangguk pelan, memberi isyarat kepada Hua Yarui. Hua Yarui juga tidak menunjukkan apa-apa, dia tersenyum kecil dan memberi salam balik kepada Jia. "Yarui, teman kita semuanya di sini kan? Hanya kurang Zilan," kata salah seorang teman dengan suara memikat. Wanita yang berulang tahun. Yarui melihat sekilas WeChat di ponselnya. "Zilan barusan mengirimkanku pesan. Katanya dia juga sudah sampai." Chen Bei duduk di depan meja makan dan merasa bahwa nama ini sedikit familiar. Nama ini sepertinya pernah dia dengar di suatu tempat. Beberapa saat kemudian, terdengar suara sepatu hak tinggi yang berirama dari luar ruangan. Kemudian, pintu ruangan terbuka dan seorang wanita cantik dengan riasan tebal berdiri di depan pintu ruangan. Di samping wanita itu juga ada seorang pria berjas mewah yang menggandengnya. "Nona cantik Zilan, akhirnya sampai juga. Astaga, pakaian Zilan hari ini semuanya adalah pakaian edisi terbatas, harganya pasti berapa ratus juta kan?" Setiap kali Zilan berdiri dengan suaminya, kita selalu merasa iri. Teman-temannya memuji dengan iri. Suara mereka terdengar di mana-mana. Mendengar pujian dari para sahabat wanitanya, wajah cantik Zhang Zilan tampak sangat puas dan bangga. Dia, Zhang Zilan, telah ditakdirkan untuk menjadi orang yang luar biasa. Inilah yang dinamakan kecantikan alami. Di dalam ruangan, sekelompok teman wanita tertawa ria dan saling memuji. Suasananya sangat meriah gelombang, sedangkan Chen Bei yang duduk di depan meja sedang sedikit melamun. Dia melotot dan melihat ke sosok wanita cantik yang berdiri di depan pintu itu. Setelah melamun sangat lama, barulah Chen Bei sadar dan menyerukan sebuah kata, "Sial." Suara Chen Bei tidak keras tapi juga tidak kecil. Kata ini didengar dengan jelas oleh semua orang yang berada di sana. Swos. Suasana yang awalnya sangat meriah dan penuh tawa mendadak menjadi sunyi. Semua teman-temannya menoleh satu persatu, mereka melihat ke sumber suara dengan wajah terpaku. Di pintu ruangan, Zhang Zilan dan suaminya juga melihat ke sumber suara itu. Saat menoleh ke meja makan, dan melihat wajah yang menjijikan dan familiar itu, wajah Zhang Zilan yang cantik berubah dalam sekejap. Berubah menjadi sangat canggung. Raut wajah suami Zhang Qiuming juga berubah. Matanya menjadi berat menatap lurus ke sosok sialan itu. "Kamu?" Zhang Zilan menatap Chen Bei lurus-lurus, ada hawa dingin dalam matanya. Zhang Zilan sama sekali tidak menyangka bahwa Chen Bei yang telah bersaksi dan menjebaknya, bisa-bisanya duduk di depannya dengan tenang tepat pada saat ini juga. Ini bagaimana mungkin? Apa yang sedang terjadi? Zhang Zilan tidak paham, Sun Jiajia yang berada di samping bahkan lebih bingung.
Dia melihat ke arah Chen Bei. Kalian berdua saling kenal. Tentu saja kenal. Ketika Nona Zhang berada di sebelah ketua grup Feyang, dia sama cantiknya seperti sekarang. Chen Bei menatap Zhang Zilan dengan menarik, lalu bertanya secara perlahan, Nona Zhang, apakah Sui tidak datang bersamamu? Pakaian yang diberikannya kepadamu ini menunjukkan niat. Ini adalah ejekan. Dia sengaja memprovokasi hubungannya dengan pacarnya. Mana mungkin Zhang Zilan tidak mengetahui rencana Chen Bei yang kotor ini. Zhang Zilan sudah sangat marah dan emosinya hampir meledak di sana. Namun Wudong, pacarnya, memegangnya. Wudong berbisik pelan di telinganya, Zilan, kita duduk dan makan dulu, nanti baru kita habisi dia secara perlahan. Mendengar ucapan suaminya, barulah Zhang Zilan menahan amarah di hatinya. Dia menggandeng tangan pacarnya dan berjalan ke meja makan mewah dengan wajah yang dingin, kemudian duduk. Huai Yarui, wanita yang berulang tahun hari ini, memecahkan suasana yang begitu tertekan ini. Terima kasih semuanya sudah datang ke ulang tahunku. Selanjutnya, karena semua orang sudah hadir, marilah kita mulai makan. Satu persatu makanan yang istimewa mulai dihidangkan, pesta perjamuan ulang tahun pun dimulai. Zhang Zilan duduk bersama suaminya, Wudong. Mereka berdua menatap Chen Bei dengan dingin dan menakutkan, seakan-akan mau membunuhnya. Teman-teman lainnya tidak merasakan perubahan kecil ini, tapi Sun Jiajia yang duduk di sebelah merasakan sedikit keanehan. Sun Jiajia tidak kenal dengan Zhang Zilan. Karena Zhang Zilan adalah teman dari yang berulang tahun, jadi Sun Jiajia juga tidak pernah mengobrol dengannya. Hari ini adalah pertama kalinya mereka bertemu. Yang membuatnya heran adalah wanita cantik yang bernama Zilan ini, mengapa terus memberikan tatapan benci kepada Chen Bei. Dia mendekat ke telinga Chen Bei dan bertanya, wanita cantik itu, kenapa dia menatapmu seperti itu? Chen Bei tersenyum setelah mendengar itu. Kemudian berkata secara perlahan, wanita ini tidak usah dihiraukan. Wajah cantik Sun Jiajia menjadi semakin kosong. Dia merasa ada keanehan di sini, seperti ada kebencian di tatapan Zhang Zilan. Ini membuat Sun Jiajia sedikit bingung. Jangan-jangan Chen Bei punya masalah dengannya. Semua orang duduk mengelilingi meja makan dan bersulang sambil tertawa ria. Dalam perjamuan ulang tahun yang mewah ini, yang datang semuanya adalah wanita cantik dan terkenal. Mereka datang dari keluarga terhormat dan memiliki status yang tinggi. Dari antara mereka semua, yang berada di kelas teratas adalah Zhang Zilan dan Wudong. Sebagai pacarnya Wudong dan pewaris grup Wu, semua teman-teman di sana ingin berteman dengan Zhang Zilan. Bisa berkenalan dengan orang terkenal seperti Zhang Zilan adalah sebuah kehormatan bagi mereka. Semua orang mengelilingi Zhang Zilan, mereka semua berharap bisa mengobrol dan membangun hubungan dengan orang terkenal dari keluarga Zhang ini. Zhang Zilan bagaikan setangkai bunga yang disembah oleh orang-orang, begitu terhormat dan mulia. Dia mencicipi anggur merah dengan lembut, matanya yang indah menatap Chen Bei yang berada di sudut lain dari meja makan. Tiba-tiba berkata dengan suara yang memikat. Tuan, sepertinya aku ingat sesuatu tentang dirimu. Chen Bei sedang menggigit kepala lobster besar Australia dan melirik Zhang Zilan dengan datar, terlihat jelas dia tidak menganggap wanita ini. Wudong duduk di samping, matanya menyipit, sepertinya teringat sesuatu dan tiba-tiba berkata, Zilan, kamu bilang begini, aku juga jadi mulai ingat. Saat aku pergi ke grup Li bulan lalu, kalau tidak salah dia adalah supirnya grup Li. Swos. Begitu dia mengatakan ini, suasana di sana seketika menjadi sunyi. Bersambung.